warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang terhormat Ibu Sri Suyati selaku Kepala SDN 2 Purworejo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 2 Purworejo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat SDN 2 Purworejo dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk waktunya yang telah menghadiri undangan saya untuk mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4 tentang sosialisasi diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risa Amalia, guru dari SDN 2 Purworejo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi pada siang hari ini, mari kita jawab pertanyaan yang ada di layar sesuai dengan keyakinan hati Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Iya, Pak Dede tadi menjawab tidak. Yang lain Pripon? Setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, ada yang tidak. Mungkin ada yang menjawab ya? Ya, sebagian besar menjawab tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Yang tidak sepertinya tidak pernah memberi hadiah ini. Jadi masih ada ya Pak? Masih ada yang setuju, masih ada yang tidak. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik, untuk yang nomor 3 sepakat, setuju ya. Untuk yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira ini setuju atau mboten? Setuju. Baik, setuju. Oke, karena tadi masih ada beberapa pertanyaan yang jawabannya masih berbeda. Semoga nanti setelah saya mempresentasikan sosialisasi diseminasi budaya positif ini akan timbul jawaban yang baik gitu ya. Nah, dari tadi saya bicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, jadi seorang petani yang menanam padi itu hanya menuntun tumbuhnya padi. Jadi menanam padi, tumbuhnya padi, tidak yang lainnya. Lalu apa yang bisa dilakukan petani itu? Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru atau pendidik diibaratkan seperti petani, seorang petani yang apa? Yang menuntun tumbuhnya anak didik
kita. Seperti yang kita ketahui, setiap siswa itu mempunyai kemampuan atau karakteristik yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki kemampuan atau minat olahraga, mungkin ada yang condong bakatnya ke seni atau akademik. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak supaya apa? Meningkatkan potensi yang dimilikinya. Begitu. Nah, kemudian relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pesan kuncinya. Tadi saya berbicara bahwa seorang guru itu harus mampu menuntun. Yang dimaksud menuntun, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Nah, yang saya cetak merah-merah itu Bapak Ibu, itu inti dari maksud pendidikan. Guru itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi dengan potensi yang dimiliki anak, diharapkan itu anak bisa memiliki atau mendapatkan kebahagiaan dan selamat ketika berbaur di masyarakat atau tidak salah arah seperti itu. Nah, ini ada tabel menurut Ki Hajar Dewantara dan perbandingan dengan pendidikan abad 21 saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun. Sedangkan pendidikan pada abad 21 itu bersifat kolaborasi atau bekerja sama antara siapa? Bisa guru dengan guru, guru dengan murid, atau murid dengan murid. Kemudian kritis reflektif, komunikasi kreatif dan inovatif. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi selamat dan bahagia. Pendidikan abad 21 ini menciptakan student well-being. Maksudnya apa Bapak Ibu? Well-being itu sejahtera. Terciptanya peserta didik yang sejahtera, seperti itu. Refleksi filosofis pendidikan KHD atau pesan kuncinya. Nah, kemarin saya juga akan menceritakan selama 2,5 bulan setelah saya melalui pendidikan program guru penggerak ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Saya sudah mempelajari 4 modul. Dari modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ mindset saya terbuka tentang pendidikan, tentang merdeka belajar yang selama ini saya anggap, oh merdeka belajar itu anak-anak belajarnya bebas tanpa arahan, mau apapun bisa. Ternyata yang dimaksud merdeka belajar di sini, merdeka kita sebagai guru menuntun anak supaya apa? Mengarahkan cara belajar anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak membiarkan anak begitu saja. Kemudian pada modul 1.2 di situ juga banyak sekali ilmu yang saya peroleh tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu sendiri ada 5. Mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid. Nah, itu tugas kita, tidak hanya guru penggerak, tapi untuk semua guru. Ketika kita melakukan pembelajaran, diharapkan kita memusatkan atau perhatian kita berpusat pada peserta didik, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu ada peran guru penggerak. Dan di modul 1.3 saya mempelajari visi guru penggerak. Kemarin pada saat PI2
bersama Ibu Pepe, Bu Giri, kita juga sudah membahas mengenai visi sekolah kita, mengupas visi sekolah kita. Nah, sekarang di modul 1.4 ini saya sedang melakukan aksi nyata tentang budaya positif yang saya sampaikan. Kemudian, refleksi filosofis pendidikan tadi saya lanjutkan. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub, dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Itu masuk dalam pengembangan modul 1.1. Kemudian yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk menciptakan student well-being, menciptakan murid yang sejahtera, selamatan bagi murid dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini dalam kita mengajar siswa itu membutuhkan sebuah teori kontrol. Ada teori kontrol yang mungkin selama ini kalau di masih awam, kontrol. Kira-kira kontrol itu apa Bapak Ibu artinya? Mengecek atau mengendalikan ya, mengendalikan. Nah, kira-kira apakah murid itu bisa dikendalikan atau tidak ya? Nah, kita akan bahas di sini. Saya minta karena ini pas 6, saya minta untuk berpasangan, terus nanti menjadi si A dan si B. Gitu ya Pak Ibu ya? Nanti silakan menghadap-hadapan depan belakang saja. Nanti yang A atau si A itu seorang anak yang tidak hanya anak atau seseorang yang mempunyai benda atau barang berharga yang dikepal di telapak tangannya, dikepal. Kemudian si B itu orang yang akan atau memaksa si A supaya apa? Supaya mengeluarkan apa yang ada di genggamannya itu. Bisa dengan cara yang halus, boleh dengan cara membuat kritik, boleh juga memaksa. Monggo, silahkan dipraktekkan, coba. Supaya kita apa? Bisa mengetahui teori kontrol yang sebenarnya itu seperti apa, begitu Bapak Ibu. Coba Bu, siapa yang A? Oke, bisa dirayu dulu. Ya, misalnya Jessica sama Kimi. Oke. Atau siapa ini aja? Oh ya. Aku. Iya, nggak usah tapi pakai mulut. Pakai ini apa ini jalannya harus dulu. Yes. Rado. Nggak boleh pokoknya. Nggak boleh. Nanti kalau biar tambah bisa nanti terus bisa diundang. Boleh kan? Terima kasih. Bu Endang masih tidak boleh dimakan ya. Sudah boleh. Jadi kira-kira posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri atau orang lain Bapak Ibu? Diri sendiri. Betul sekali. Sama dengan murid. Murid itu juga mempunyai kontrol pada dirinya sendiri. Kita sebagai guru memang terkadang kita harus mengontrol murid-murid kita. Tapi apakah selamanya murid-murid kita itu akan patuh dengan kita?
Tidak, iya betul sekali. Jadi teori kontrol di sini ilusinya tadi sudah Bapak Ibu praktekkan semua. Ada yang meminta untuk membuka telapak tangannya dengan cara halus, dengan merayu, dengan cara memberi kritikan, dengan cara memaksa, bahkan tadi dengan cara kekerasan atau dia memaksa begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tidak kurang tepat ya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tadi ketika Bu Sri diminta Bu Santi dengan kekuatan penguatan positif dirayu dengan segala macam cara, ternyata mau membuka. Oh, berarti itu tadi dari kontrolnya berhasil dikontrol oleh orang lain. Bahkan ketika ada murid tidak selamanya mau kita kontrol, tapi ada juga murid yang malah ketergantungan dengan cara kita mengontrolnya. Kalau kita tidak menyuruh atau tidak apa, murid itu hanya diam atau pasif seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, begitu, ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, bisakah kita mengontrol seseorang? Jawabannya bisa, ya, bisa. Tetapi tidak selamanya orang itu mau dikontrol oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana stimulus responnya? Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus mengubah mindset kita. Pada teori kontrol, seharusnya apa? Sebelum kita mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita harus berusaha apa? Memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberi pengertian seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti setiap suatu tindakan, baik itu buruk maupun baik, pasti memiliki suatu tujuan, Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita ubah. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contohnya di sekolah kita memiliki murid yang memiliki murid yang berkebutuhan khusus seperti anak kelas 3 Jatayu itu, ya. Terkadang kan dia asik sendiri, ngomong sendiri di pojokan, nyanyi-nyanyi sendiri, ditanya tidak menjawab. Oh, ternyata anak itu pasti mempunyai tujuannya apa? Mungkin kalau dia melakukan itu, dia mempunyai kesenangan dalam dirinya, mungkin seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sesuai dengan diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun kita ketika mengontrol murid. Kemudian stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu paradigma atau perubahan paradigmanya dari mananya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru atau mencari solusi-solusi baru atau solusi-solusi terbaik. Kemudian stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang harus kita sadari. Coba Bapak Ibu, kita nanti termasuk ke dalam golongan yang mana, ya? Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5.
Ada yang posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada pula posisi pemantau, dan posisi manajer. Jadi di sini kita harus paham betul posisi kita sebagai guru di hadapan siswa-siswa kita itu sebagai posisi kontrol yang mana. Untuk penghukum, ketika ada siswa kita yang melanggar aturan atau kurang disiplin, biasanya kita akan memarahinya, iya apa tidak? Ada yang dia yang tidak, maaf. Nah, biasanya ada kalau posisi penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau bahkan menyindir. Hei, kamu ke sekolah pakai sepatu putih, harusnya warnanya hitam, apalagi ini hari Senin upacara, misalnya seperti itu, ya. Atau misalnya ada siswa kita yang terlambat lagi sambil menunjuk tanpa menanyakan alasannya kepada siswa. Itu menunjukkan bahwa posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bisa berbuat atau berkata dengan kata yang halus, tapi yang kena mentalnya si siswa. Misalnya ada anak yang datang terlambat. Nah, Dek, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak kasihan ya sama Bu Guru? Bu Guru sudah capek-capek datang dari pagi, tepat waktu mengajar, kamu malah datang terlambat. Kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Nah, itu membuat si anak akan merasa bersalah. Kemudian sebagai posisi teman, nah posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya ada murid yang datang terlambat, tapi guru hanya membiarkannya saja. Maksudnya membiarkan begini, Dek, gak apa-apa kamu terlambat, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kan tidak menyadarkan siswa, tapi hanya membiarkan saja. Dek, kamu datang, oh besok pasti muridnya begini. Ah, Bu Guru kemarin tidak apa-apa, saya datang terlambat, besok saya datang terlambat lagi, saya juga tidak apa-apa. Nah, itu akan tidak menimbulkan apa ya, jera pada siswa. Kemudian guru di posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Di sini misalnya siswa sudah datang terlambat lebih dari 2 kali. Dek, kamu sudah datang terlambat 2 kali, besok jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau, tapi tidak memberikan efek pada murid. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Yang kelima ini, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Nah, nanti contohnya bisa kita bahas di bawahnya. Kemudian pada posisi menghukum, hasilnya apa ketika anak kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum? Anak biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Betul atau tidak Bapak Ibu? Di sekolah kita juga ada ya yang seperti itu ya. Misalnya kita menyalahkan anak, misalnya tadi ada yang menangis, terus ayo siapa ini tadi? Kamu tuh jangan ganggu. Tidak bu, buatan bu, si itu pasti menunjuk temannya. Itu salah satu hasil ketika kita menjadi posisi penghukum. Kemudian hasilnya ketika kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan perasaannya, padahal dia itu takut atau apa, sehingga dia apa? Akan muncul kebiasaan untuk berbohong. Pada posisi pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi, itu ya sudah, di luar sana akan bertindak bebas.
Oh iya, mohon maaf, ketika guru di posisi teman, murid akan ketergantungan dengan kita. Saya terlambat, saya ketemu misalnya Pak Dede saja, Pak Dede bilang nggak apa-apa saya terlambat, dan mungkin akan tergantung dengan guru tersebut. Lalu posisi sebagai manajer hasilnya akan menguatkan pribadi peserta didik. Karena apa? Guru di sini melakukan atau menanyakan alasan serta menanyakan atau memberikan keyakinan kepada si anak agar tidak mengulanginya lagi, serta mencari solusi terbaik supaya apa? Supaya anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi Bapak Ibu di sini mari kita refleksikan diri kita. Kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai posisi kontrol penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau posisi kontrol sebagai pemantau, atau manajer? Tapi di sini yang paling baik, identitas keberhasilan posisi kontrol itu berada di posisi manajer. Karena apa? Posisi manajer akan melatih kita dan siswa untuk menghargai diri sendiri. Itu berasal dari diri sendiri. Untuk dampaknya, tadi di posisi penghukum mengulangi kesalahannya, untuk membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri atau minder. Kemudian di posisi tenang, lemah, tidak mandiri atau tergantung dengan orang lain. Di posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi saya menghimbau, saya ajak kita semua untuk berada di posisi manajer. Ketika kita menyelesaikan masalah anak di sekolah, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kemudian makna disiplin. Kira-kira Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata disiplin. Yang ada di benak Bapak Ibu apa kira-kira kalau ada mendengar kata disiplin? Pasti berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Nggih, peraturan. Lalu apa lagi ya kira-kira ya? Tata tertib. Padahal disiplin itu sendiri diambil dari bahasa asing bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi belajar dengan, kalau kita mengartikan selama ini bahwa disiplin itu hubungannya dengan aturan, dengan tata tertib, dengan sanksi, dengan hukuman. Nah, ternyata berbeda. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin di sini digabungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ketika kita ingin mendisiplinkan, dimulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, biasanya kalau kita datang ke sekolah tepat waktu itu kira-kira karena apa? Ada motivasi apa? Apa karena tidak ingin mendapatkan apa ya istilahnya?
mendapatkan ketidaknyaman diri, misalnya seperti itu. Atau karena ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala mungkin, atau karena menghargai diri kita sendiri. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ketika kita datang ke sekolah itu tidak terlambat, itu yang menjadi motivasi kita apa? Apa karena tidak ingin diingatkan oleh ibu kepala? Atau karena ingin mendapat pujian dari ibu kepala, oh Pak Guru ini rajin, Bu Guru ini rajin? Atau karena menghargai diri kita sendiri? Ya, alhamdulillah karena ingin menghargai diri kita sendiri, berarti sudah baik. Kita sudah mempunyai motivasi internal dari dalam diri kita. Nah, ya monggo kalian kami. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang 2 itu motivasi eksternal atau berasal dari luar diri kita atau berasal dari orang lain. Kemudian yang ada juga dari dalam diri kita. Nah, ini bisa kita terapkan dalam diri kita Bapak Ibu dan juga pada murid-murid kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, tadi apabila saya ke sekolah datang terlambat, oh pasti nanti saya takutnya kalau mendapatkan sanksi dari pimpinan, mungkin seperti itu. Itu merupakan contoh motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua itu dari motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi dari luar, misalnya untuk ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan reward dari pimpinan, seperti itu. Kemudian teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau saya datang ke sekolah itu tepat waktu, kita sebagai guru datangnya lebih awal dari murid, kira-kira seperti apa yang terjadi? Oh, murid-murid akan mencontoh tindakan kita. Nah, itu salah satu contoh motivasi internal atau dari dalam diri. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya juga sudah menyinggung tentang merdeka. Pendidikan menurut HD itu mewujudkan manusia yang merdeka. Apa yang dimaksud merdeka di sini? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita atau murid kita misalnya untuk kegiatan di sekolah kita ada program sholat duha. Ketika waktu untuk mulai sholat duha, murid itu tidak perlu menunggu perintah atau arahan dari guru untuk mengambil wudhu, tetapi murid itu sudah otomatis memerintah dirinya sendiri untuk segera berwudhu dan mengikuti kegiatan tersebut. Begitu juga dengan kegiatan kebersihan kelas. Tidak perlu menunggu gurunya untuk nguyak-nguyak, tidak perlu gurunya memerintah ayo disapu, ayo, tidak. Tapi guru itu anak itu sudah mampu menyuruh dirinya, oh kelas saya kotor, saya sadar, oh saya harus membersihkan. Begitu juga dengan cara belajar mereka yang mandiri, tidak perlu diuyak-uyak. Kemudian ini ada lingkaran budaya positif Bapak Ibu. Dari lingkaran terkecil itu dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu kira-kira sifatnya bagaimana Bapak Ibu tadi? Memaksa, betul sekali, memaksa. Memang benar sekali. Agar terbiasa perlu ada suatu paksaan atau memaksa terlebih dahulu. Kita itu dipaksa oleh peraturan yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah keyakinan. Jika keyakinan itu sudah terbentuk, akan menimbulkan lingkungan yang positif
dan akan menghasilkan budaya positif atau ekosistem positif. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan tentang aturan, lalu keyakinan. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Di sini ada 3 contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Pasti itu apa? Apakah masih ada yang merasa karena takut ditilang oleh Pak Polisi? Atau mungkin sudah ada yang meyakini bahwa dengan menggunakan helm itu akan apa? Untuk melindungi kepala, untuk keselamatan. Jadi itu sudah masuk dalam keyakinan diri. Kemudian mengapa kita memiliki perilaku 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, pada zaman dulu, beberapa tahun yang lalu kita kan berada di di suasana pandemi ya. Kita mengalami atau melewati pandemi COVID-19. Pemerintah menganjurkan atau memberi aturan untuk selalu menggunakan masker. Dan mulai dari aturan itu kita akan terbiasa dan menjadi keyakinan pada diri kita. Kalau kita tidak menggunakan masker, maka takutnya akan mengancam keselamatan kita. Kemudian contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga sudah bisa kita yakini. Takutnya apa? Ketika datangnya tidak tepat waktu akan mengganggu jalannya pelatihan. Nah, seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah menyaksikan Ibu Santi waktu mengajar agama di kelas 5. Saya melihat di papan tulis itu sudah ada kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Itu merupakan salah satu contoh kesepakatan yang akan dijadikan keyakinan kelas 5 selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah, bisa di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan di kelas. Anak-anak saya ajak untuk membuat suatu kesepakatan yang dijadikan keyakinan kelas. Saya minta anak didik saya itu menuliskan di selembar kertas. Kemudian saya minta untuk menempelkan di papan tulis yang kemudian untuk disepakati bersama dan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Namun sebelum dijadikan keyakinan kelas ada langkah berikutnya, mengubah atau menyusun kalimat yang berbentuk negatif, usulan yang kalimatnya berbentuk negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh makan saat belajar. Nah, anak-anak saya ajak untuk mengubah menjadi kalimat positif. Belajar dengan tenang, dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tidak memunculkan itu. Tapi anak sudah tahu maksudnya belajar sungguh-sungguh itu seperti apa. Oh, tidak boleh sambil makan atau bergurau dengan temannya gitu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya bisa kita ubah menjadi suatu kalimat positif untuk menjadikan keyakinan kelas.
Yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang serta menyetujui dan menandatangani keyakinan yang telah dibuat secara bersama-sama. Supaya apa tujuannya? Tidak ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Setelah semuanya selesai, bisa ditempelkan di dinding kelas atau dinding sekolah yang mudah terlihat. Tujuannya apa? Supaya ketika anak menyaksikan atau melihat tulisan keyakinan kelasnya itu, anak ketika ingin melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang negatif, dia akan teringat, oh iya, saya sudah meyakini hal tersebut, bahwa itu tidak boleh. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Saya berikan contoh di kelas tinggi dan kelas rendah. Karena kita di SD ini ada keyakinan di kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu senang. Berarti ketika anak itu membuat temannya menangis, mengejek temannya, oh berarti aku membuat temanku tidak senang. Nah, jadi dibuat keyakinan berarti supaya anak itu tidak mengejek teman, tidak membuat temannya menangis, seperti itu. Jadi dibuat keyakinan bahwa kelas itu harus senang, setiap anggota kelas harus senang. Dan selanjutnya itu ada beberapa contoh keyakinan untuk kelas 1. Kemudian untuk contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Tujuannya apa ini? Agar anak itu tidak seenaknya saja kalau pinjam barang temannya, itu juga dijaga, tidak merusak barang milik temannya. Misalnya seperti itu dibuat keyakinan. Dan untuk contoh keyakinan kelas 7 nanti bisa kita pelajari di berikutnya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya ada 6 organisasi yang mengumumkan tentang nilai-nilai kebajikan. Namun di sini saya hanya mengangkat 2 saja karena kita berada di kurikulum Merdeka, itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan: imtak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada juga di tabel itu sudah banyak juga tentang peduli, rajin, kreatif, dermawan, kejujuran, tanggung jawab. Itu juga salah satu atau beberapa contoh-contoh nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan murid-murid kita. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita analisis nilai kebajikan apa yang berada di peraturan di depan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju dari aturan tersebut, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Juga menghormati. Betul. Coba nanti disimak jawabannya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Iya. Dilarang melakukan kekerasan. Sabar. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar lagi. Tanggung jawab juga bisa. Menggunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga. Baik, kita cek ya jawaban Bapak Ibu sekalian tadi sudah tepat atau belum. Nah, jadi ini tadi ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk contoh tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nilai yang dituju: hadir tepat waktu, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melawan kekerasan, ada keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu ada nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari, itu keselamatan dan keamanan. Nah, baik.
Di sini juga ada istilah dihukum oleh penghargaan. Tadi ada Bapak Ibu yang menjawab, apakah penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa? Tadi ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Nah, di sini ya. Nah, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Ketika SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bapak Ibu, jangkanya panjang. Ketika setiap pembelajaran kita menjanjikan anak didik kita mau diberi hadiah, nah, hadiah. Ya, anak itu kira-kira semangat apa tidak? Semangat. Tapi apakah mungkin dalam jangka panjang kita akan selalu memberikan hadiah kepada si anak? Tidak, betul. Nah, ketika anak diberi hadiah, dia akan semangat belajarnya. Tapi ketika tidak dapat hadiah, pasti anak itu ogah-ogahan atau bahkan malas belajar. Kemudian penghargaan itu menghukum. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau ada hadiah atau ada penghargaan, anak itu akan meningkat prestasinya. Tapi ketika tidak ada iming-iming hadiah, anak itu akan down atau malas untuk berprestasi. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Di sini, misalnya di kelas kita itu kan banyak muridnya, tidak hanya 1, tidak hanya 2. Misalnya yang dikasih hadiah itu si A itu anak yang rajin, anak yang pintar. Kemudian ada anak lain, si C, si D, dan yang lainnya tidak pernah diberi hadiah. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada, iya betul, ada rasa kecemburuan, ada iri dengan si A yang pintar tadi. Lah itu dikasih hadiah, bu saya tidak. Lah nanti akan menimbulkan suatu kecemburuan sosial. Anak-anak yang lain yang tidak pernah dapat hadiah tadi akan memusuhi anak-anak yang sering mendapatkan hadiah. Jadi dihukum oleh penghargaan. Nah ini ada tindakan guru. Mari Bapak Ibu kita bedakan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tadi hukuman kita sudah belajar tentang teori kontrol tadi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terlambat sekolah disuruh mencatat 100 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Datangnya terlambat. Ayo, tulis 100 kali, berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Kira-kira hukuman. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nama Pak? Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi karena anak melakukannya ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat saat pelajaran PJOK. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu sekalian ya. Iya, jadi itu tadi ada yang hukuman, ada yang sanksi atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya apa? Ketika anak tidak mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak melakukan kesalahan tapi konsekuensinya apa? Dia harus memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau anak melakukan kesalahan, ya sudah,
Konsekuensinya misalnya menumpahkan air, kamu harus membersihkan bekasnya, seperti itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau sanksi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan atau berbohong, bisa berbohong. Kalau sanksi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, membuat malukan, merasa terjadi. Sedangkan sanksi itu anak-anak kehilangan mereka dibuat tidak nyaman, diasingkan namun hanya untuk sementara waktu. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu jangka waktunya panjang. Baik, kita menginjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu bersifat fisiologis. Misalnya kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, seperti itu. Survival. Kemudian ada cinta kasih diterima. Itu kebutuhan manusia untuk dapat diterima di suatu lingkungan atau di keluarga atau di teman, di masyarakat, seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu kita ingin diakui. Kebutuhan manusia itu ingin diakui oleh orang lain tentang apa yang sudah ia perbuat. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Seseorang itu akan melakukan suatu hal untuk memenuhi kesenangannya. Tadi saya contohkan Jatayu tadi biasanya ngomong sendiri, mungkin itu memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kalau dia sudah ngomong sendiri itu mungkin dia akan merasa senang. Kemudian kebebasan itu kebutuhan manusia agar untuk tidak diatur-atur oleh orang lain, begitu. Nah, lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi cara memecahkan masalah pada anak kita bisa menggunakan restitusi atau pendekatan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan baik si pelaku maupun si korban. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran segitiga restitusi ketika kita mengalami atau murid kita mengalami suatu permasalahan. Kita wajib untuk mencarikan solusinya, membantu siswa itu mencarikan solusinya. Kita bisa menggunakan langkah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitas si anak. Misalnya anak itu mengganggu temannya, kita panggil. Setiap orang pernah mengganggu temannya, pernah berbuat salah. Seperti itu, kita stabilkan dulu. Kita tidak perlu langsung marah-marah, kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita beri penguatan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu
kita menanyakan, ada alasannya. Pasti anak itu melakukan kesalahan, itu ada alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu kenapa terlambat, pasti ada alasannya. Kamu kenapa tidak fokus di kelas, pasti ada alasannya. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan bagaimana? Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dengan menanyakan keyakinan nanti akan timbul atau mencari solusi bersama antara murid dan guru. Nah, ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini untuk membuat murid yang gagal, merasa gagal. Contohnya begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ketika kita menyelesaikan kasus anak, kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kenapa? Emosinya meredam terlebih dahulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Itu contoh identitas atau validasi. Kemudian membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, jadi tadi kita gabungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Terkadang manusia itu untuk memenuhi kelima kebutuhan dasarnya tadi bisa melakukan dengan hal yang baik, bahkan bisa juga melakukan hal yang negatif. Namun hal yang negatif itu perlu kita restitusi atau kita selesaikan begitu. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Murid bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Nah, ya Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas saya, karena di kelas saya itu ada seorang siswa yang biasanya aktif dalam kegiatan pembelajaran, namun saya menemukan dia, anak ini terlihat pasif saat pembelajaran. Jadi saya berikan segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ini ada gangguan teknis. Sebenarnya saya ingin memberikan contoh untuk menangani permasalahan peserta didik yang kurang aktif di kelas. Mohon maaf sekali, penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan tidak dapat saya putarkan. Mungkin di lain waktu bisa saya share ke panjenengan semua ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan presentasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau menanggapi presentasi saya atau ingin menanyakan suatu hal yang belum jelas, monggo silahkan. Ya, monggo. Oh ya, Bu Ana, monggo Bu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya Ana Surati, guru kelas 1. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Bagaimana jika keyakinan kelas sudah dibentuk dan apa dampaknya bagi murid? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Baik, tadi Bu Ana menanyakan bagaimana dampak dengan terbentuknya suatu keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu memiliki dampak yang kuat terhadap motivasi belajar siswa. Saat anak didengar pendapatnya, mereka akan merasa dihargai dan usaha mereka diakui, sehingga akan muncul motivasi dari
dalam diri anak tersebut. Tadi kan ketika kita menyusun keyakinan kelas, kita mendengarkan pendapat dari semua siswa. Ketika pendapat anak itu didengarkan, maka akan muncul nilai apa? Dihargai oleh orang lain. Jadi itu salah satu manfaat dari keyakinan kelas. Begitu Mbak Ana. Sudah bisa diterima? Bisa. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambah atau bertanya? Oh ya, baik. Saya rasa sudah cukup presentasi saya siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pada presentasi siang hari ini. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.